itu artinya menggambarkan bahwa anggota himpunan yang tergambar di sini itu digambarkan secara tegas. Pemisah antara anggota dan bukan, nah, itu hanya pada garis tipis itu. Ya, sehingga ini yang disebut dengan tegas. Sehingga kita bisa katakan bahwa X kecil, anggota himpunan dari X, itu akan bernilai 1 jika X kecil itu merupakan anggota A. Sedangkan jika bukan anggota A, maka dia berada di luar dari himpunan itu. Kita coba bandingkan dengan yang sebelah kanannya. Di situ border elipnya, ya, border elipnya tidak terlihat berupa garis, tetapi terlihat suatu garis tebal. Garis tebal ya. Nah, ketebalannya bergantung pada desain. Yang kemarin kita bicarakan adalah domain-domainnya. Ya. Nah, kita lihat bahwa ada titik C yang berada di garis tebal itu, dan ada titik A yang berada di dalam himpunan dari anggota A itu. Dan ada yang B di luar himpunan dari A. Anda lihat gambarnya untuk himpunan yang fuzzy non-crispy itu disimbolkan dengan A, di bawahnya ada tanda tilde. Sedangkan untuk himpunan tegas itu tidak ada, jadi hanya A saja. Ya, itu yang menggambarkan bahwa garis dan di sini garis tebal. Ya, lebarnya ini bergantung kepada desain Anda yang kemarin kita sebutkan di dalam domain. Ya, bahwa Anda masih ingat untuk himpunan fuzzy atau keanggotaan di sana kita lihat ada yang linguistik dan ada numerik. Linguistik itu variabel dan himpunan, lalu untuk yang numerik domain dan semesta pembicaraan. Jadi ini bedanya yang menggunakan fuzzy crispy untuk yang sebelah kiri, dan fuzzy non crispy itu adalah yang kanan, non crispy. Oke ya, ini pemahaman Anda kalau bicaranya dalam konteks himpunan-himpunan. Kita kemarin mempelajarinya dalam konteks gambar, yaitu gambar yang merupakan gambar grafis, linear maupun non-linear. Kemudian dalam fungsi keanggotaan fuzzy, baik yang crispy maupun non-crispy, kita mengenal ada hukum-hukum yang bekerja, yaitu ada hukum yang pertama union. Yang pertama union. Union itu digambarkan sama seperti di matematika, ya, yaitu U yang menghadap ke atas, A union B. Hukumnya di sini mengatakan bahwa X dan X anggota dari A atau X anggota dari B. Sehingga kita lihat bahwa union gambar yang ini, gambar 1, ya, ada 4 gambar, 1, 2, kemudian 3, dan 4. Yang union kita lihat A union B berarti anggota dari A dan anggota dari B termasuk
anggota himpunan yang di A dan masuk anggota B. Jadi waktu di SLTA, Anda sudah belajar tentang himpunan. Kemudian kalau kita lihat yang intersection, yang U kebalik ini, yang kedua, itu menggambarkan irisan. Ya, yaitu kalau di sini A irisan atau intersection B itu adalah satu X, di mana X itu anggota dari A, N. Nah, kita katakan N, anggota X, anggota dari B. Kalau yang union itu pakai OR, bedanya di situ. Sehingga ini artinya bahwa anggota dari A yang menjadi anggota juga dari B, itu yang kita sebut dengan intersection. Ya, mohon diperhatikan ini karena nanti untuk bahan UTS saya rencanakan untuk minggu depan kita luring, kita perkuat lagi, kemudian untuk minggu depannya lagi atau minggu lusa kita adakan UTS. Kemudian ada komplement, ya ada komplement. Di sini ada kalau kita katakan not A, ya, jadi komplement itu not A atau inverse. Nah, not A di sini kita lihat adalah X dari satu X yang bukan anggota dari A, dan X ini anggota dari X besar, ya, X kecil anggota dari X besar. Nah, kita lihat di sini. Jadi kalau gambar 3, ada suatu anggota A, kemudian ada suatu himpunan B. Nah, yang dikatakan not A, yaitu yang ada di seluruhnya X, tetapi yang di luar dari A itu sendiri. Ya. Nanti kalau sudah masuk ke angka-angka bisa lebih jelas lagi. Kemudian untuk difference, ya, itu dengan menggunakan seperti ini, ya, yaitu A difference B, satu X, di mana X kecil, anggota A, N, X bukan anggota dari B. Ya, sehingga digambarkan bahwa di sini berarti adalah yang di luar ini. Ya. Ini untuk hukum yang keempat, difference. Oke, kemudian saya hapus lagi. Nah, ini hukum-hukum yang kemudian kita angkat berdasarkan yang tadi. Ya, bahwa pertama tentang komutatif, bahwa A union B itu sama dengan B union A, artinya berlaku kebalikannya, itu berarti komutatif. Atau kalau kita bicara irisan, juga sama, bahwa A irisan B sama dengan B irisan A. Kemudian kalau asosiatif, di sini ada A union, kemudian dalam kurung B union C, akan sama dengan A union B, ya. Lalu dalam kurung ya ini, kemudian union C. Sama juga untuk interseksi, yaitu ada A interseksi B union C, akan sama dengan, kok union irisan ya, akan sama dengan A irisan atau interseksi B dalam kurung, kemudian interseksi C. Kemudian untuk distributif, di sini ada kombinasi antara union dan intersect, sehingga A union B interseksi C sama dengan A union B intersect A union C. Sehingga nanti kalau mengerjakan soal-soal, Anda harus paham ini. Kemudian A interseksi B union C juga akan sama dengan
A interseksi B union A interseksi C. Nah, nanti Anda bisa menggambarkan dengan menggunakan himpunan diagram Venn itu. Lalu ada idempotensi, yaitu A union A itu akan sama dengan A. Ya, jadi ini dirinya sendiri. Jadi A dengan A ya A itu sendiri. Atau A interseksi A akan sama dengan A. Ya. Nah, perhatikan ya, ini di sini kalau yang ada interseksi itu ada tanda titik ini. Yang ini juga kemudian ini, ya ini ada maksudnya itu. Lalu A union himpunan kosong juga sama dengan A. Kemudian A interseksi, interseksi X, ya di sini juga sama dengan A. Karena di sini X-nya itu semesta pembicaraan. Lalu A interseksi 0 akan sama dengan 0. Kemudian A union X, ya, union, ya, kalau tadi itu intersect, kalau union, maka akan sama dengan X. Intersect, ya, berarti yang di luarnya. Itu sama dengan X. Kemudian ada pernyataan transitif, yaitu jika A, ini nanti kita bacanya sebenarnya juga kurang dari B, N, B kurang dari atau sama dengan C, yang seperti ini, maaf kebesaran. Yang titik ini, maka A kurang dari sama dengan C. Kemudian untuk involution, ini hukum-hukum ya, bahwa A not ya, atau not A itu sama dengan A pakai titik ini. Ya, ini hukum-hukumnya. Kemudian, nah ini pertanyaannya nih. Untuk not A interseksi B, itu akan sama dengan not A union not B titik. Ya, Anda nalar ya di sini. Kalau yang intersect tanpa pakai not, itu adalah yang di titik putih itu, yang di kotak putih. Tapi kalau ada not-nya, di not berarti yang di luarnya. Kemudian yang not A union B, not A union B, itu berarti kebalikannya dari yang A union B. Itu akan sama dengan not A intersect not B. Titik. Jadi kebalikan dengan yang di atas. Oke, selanjutnya di dalam bentuk grafik garis seperti ini. Misalnya ada source line A dan source line B. Kemudian di sini garis 1, 2, 3. Lalu ada junction. Kemudian ada pump untuk outputnya, yaitu C. Nah, di sini kita akan mengatakan bahwa untuk XA dari suatu X kecil akan sama dengan 1 jika X kecil anggota A atau 0 jika X bukan anggota A. Nah, Anda bisa lihat pada grafik yang di bawah ini, sehingga kalau yang masuk A itu adalah yang ada di dalam ini. Itu yang sama dengan 1. Sementara yang ada di sebelah kirinya itu akan sama dengan 0, dan yang di sebelah kanannya juga akan sama dengan 0.
Nah, sehingga kalau Anda membuat suatu if then dengan menggunakan logika fuzzy, misalnya untuk pengendalian motor dengan menggunakan PWM, ya. Sehingga Anda bisa tinggal menambahi saja batas-batasnya ini, yaitu kapan mulai 1, lalu kapan akan menuju 0. Ya, seperti itu. Itu implementasinya. Nah, selanjutnya di sini, ini juga ada satu tambahan lagi, hukum-hukum. Perhatikan ya, bahwa A union B itu akan dituliskan menjadi suatu X besar A union B dari suatu X kecil akan sama dengan XA dari X kecil. Nah, kalau union ya, kalau union itu adalah OR. Ya. Nah, kalau OR selanjutnya digambarkan seperti ini. Ya, membuka V membuka ke atas dari satu XB untuk X kecil. Nah, kemudian dibahasakan lainnya menjadi max. Ya, jadi kalau yang V membuka ke atas itu adalah max. Nah, di sini XA dari X, XB dari X. X yang dalam kurung ini adalah X kecil, yaitu nilai-nilai yang ada di dalam semesta X. Ya. Nah, ini nanti kita praktekkan di dalam angka-angka. Max itu artinya ngambil yang maksimum, max. Nah, kita lihat di sini, the intersections of these two sets, dari dua himpunan, in function theoretic terms, is given as follows. Ya, diberikan sebagai berikut. Untuk intersection, maka A interseksi B sama seperti yang di atas, ya. Hanya bedanya Anda lihat di sini. V yang ke bawah, artinya yang ke atas runcing, segitiga ya. Itu dibahasakan menjadi min. Min dari XA dan XB. Ini nanti kita berarti melihat atau mengambil nilai yang minimum, nilai yang lebih kecil antara A dan B. Jadi A, B ini mana yang lebih kecil? Itu kalau interseksi, kalau yang union itu maksimum. Ya. The complement of a single set on universe X, CA, is given as follows. Komplement yaitu not A di sini dengan dikatakan X besar not A, X kecil itu akan sama dengan, ini perhatikan, ini rumus ya, 1 min XAX. Ya, kemudian for two set on the same universe CA and B, if one set A is contained in another set B, maka containment-nya yaitu kurang dari, di sini kita sebutkan di sini jadi kurang dari atau lebih kecil. Oke ya. Selanjutnya kita lihat lagi. Nah, kemarin kita bicara di sini yang gambar-gambar ini. Sehingga nanti Anda akan membahasakan yang Anda inginkan yang mana dalam satu sistem yang Anda buat. Misalnya kalau Anda ingin menggambarkan untuk yang pertama ini, satu, ini yang kedua, ya, berarti di sini semua anggota himpunan fuzzy punya A dan punya B. Ini union. Kalau gambar yang kedua,
itu berarti yang hanya anggota A tetapi juga anggota B. Itu adalah intersex. Ya. Kalau Anda menghendaki misalnya yang menjadi dua-duanya ini tidak termasuk, sehingga gambarnya nanti hanya yang seperti ini saja, lalu yang di sini, yang tengah ini tidak masuk, ya Anda coba tulis itu pakai bahasa himpunannya. Jadi hanya yang di sini saja. Itu berarti not-nya intersection. Ya, jadi not-nya interseksi berarti yang ada di sini. Ya, sehingga kalau nanti Anda menemukan satu pengendalian kok seperti itu, ya berarti Anda menggunakan formula yang seperti ini. Ada gambar yang ketiga, di sini kita lihat, yaitu komplement. Komplement dari satu himpunan fasi A. Ya, kalau aslinya adalah yang garis lurus tidak putus-putus, kalau dia di not A, ya, maka akan menjadi dibaliknya, sebaliknya, yaitu yang putus-putus ini. Ini komplement atau not A. Ya, tolong ini diingat-ingat. Nah, kita coba dalam implementasi angka-angka. Ya, ini tolong dipahami. Kita punya ini nanti keluar ya dalam ujian, baik yang masih huruf-huruf maupun yang sudah angka-angka. Ini implementasinya dalam angka-angka, karena nanti dalam sesungguhnya dunia realnya itu angka-angka seperti ini. Kalau yang tadi masih huruf-huruf, itu masih di dunia teori. Kalau sekarang ini sudah dunia real. Ya, sehingga kalau kita punya himpunan fasi A, itu seperti ini. Ada 1/2, 0,5/3, 0,3/4, 0,2/5. Ini misal. Dan himpunan fasi B dan 0,5/2, ada 0,7/3, ada 0,2/4, ada 0,4/5. Kemudian kita akan mengkomplementkan kalau fasi A dikomplement, yaitu not fasi A, maka berarti ini di sini kita memberikan tanda 1/1 atau sama dengan 1. Lalu kita lihat di sini, ya, 0. Kemudian di sini 2. Semula itu adalah yang ini. Apa Anda ingat? Tadi sudah kita sebutkan di atas bahwa kalau not A rumusnya apa? Sehingga kenapa 1/2 menjadi 0/2? Saya ingin tahu nih, siapa yang bisa menjawab. Sekalian ngecek presensi. Ini pada tidur apa enggak? Mendengarkan beneran apa enggak? Oke, Akbar Satrio. Hadir, Pak. Nah, gimana nih dari 1/2 not A menjadi 0/2 gimana? Tadi di atas sudah kita sampaikan. Nyimak apa enggak tadi? Kalau ini Pak, kalau nyatet rumusnya itu 1 - X A dikali X. Ya, terus jadi Terus itu nanti hasilnya udah jadi komplement A-nya. A ya, apa? Ya, komplement A. betul. Gitu. Sehingga sekarang kalau ini 0 kok 1 jadi 0 terus jadi apa? Menerangkannya gimana? Gimana Pak?
himpunan pertama A itu kan 1/2. Iya, Pak. Lalu setelah dikomplement itu menjadi ini 0/2. Penjelasannya bagaimana? Hmm. Tadi Anda sudah menyampaikan rumusnya, benar itu. Terus buat yang B itu Nah, jangan B, yang masih A. apa? Tadi Anda sudah menyampaikan rumusnya, udah benar. Sekarang implementasinya ke angka-angka ini. Dari 1/2 menjadi 0/2. Karena nanti Hmm. kita akan juga bicara untuk yang berikutnya. Anggota berikutnya kan 0,5, 0,3, 0,2. 0,5 menjadi 0,5, 0,3 menjadi 0,7, 0,2 menjadi 0,8. Paham nggak tadi? Tadi kan sudah ada sampaikan rumusnya. Iya, Pak. Terus jadi gimana? Belum paham? Jadi Mas, Mas kalau eh, maaf Pak, mohon koreksi Pak. Apa dimasukin variabel yang itu ya, apa pembilangnya dimasukin ke rumus yang tadi Pak, yang satu min x a kali x itu Pak. Iya benar. Yang tadi Anda sampaikan rumusnya itu. Berarti yang itu yang 0,5 itu x-nya itu diubah jadi ke 0,5 gitu Pak. Maaf Pak sebelumnya Pak, belum terlalu paham juga Pak. Oke, Sedikit nih. ada. Oke, makasih. Ada nggak yang lain yang paham? Maaf Pak. Terima kasih Pak. Yo, Afa. Iya, Pak. Ya, gimana penjelasannya dari 1/2 menjadi 0/2? Penjelasannya gimana? Tadi Akbar sudah menyampaikan rumusnya tuh. Ayo di unmute. Masih kurang paham juga, Pak, yang bagian itu. Ini le ngrungokke kuliah kalau turun apa gimana? Jangan disambi ya. Tadi saya udah bilang untuk menjelaskan dari awal itu tolong fokus. Jangan disambi. Tadi Akbar rumusnya gimana itu? Kalau not Untuk rumus not itu satu min x a dikali x Pak. ya sebetulnya rumusnya adalah kalau himpunan fasi A itu kalau di not itu akan sama dengan satu min himpunan fasi A. Nah, ini. Jadi secara keseluruhan seperti ini. Satu min fasi A. Nah, sekarang udah paham belum? Afwa. Makanya perhatikan fokus. Ayo di unmute. Sekarang coba ini dari 1/2 menjadi 0/2. Paham belum? Halo? Eh, itu pembilangnya, Pak, yang dikurangi. Iya. Mohon koreksinya, Pak. Jadi, Jadi, pembilang satu dikurangi pembilangnya A yang 1/2 itu jadinya 0. ya, terus yang 0,5/3 menjadi 0,5/3. Sama juga, Pak. Satu dikurangi 0,5, hasilnya 0,5. Ya, oke. Sudah paham yang lain? Ananta Dava? Ananta? Kalau kabur tak remove loh nanti. Masih mencoba memahami, Pak. Oke, coba sekarang kalau masih mencoba memahami, coba dipahami. Yang 0,3 menjadi 0,7. Bagaimana caranya? Ayo.
itu 1 dikurang 0,3 per 4 kan. Ini siapa? Salman. Iya, Pak. Yang Ananta kemana? Ananta nggak ada, Pak. Tapi saya sambi soalnya. Nggak, yang ini yang ngomong siapa? Salman apa Ananta? Tadi yang menjawab Mas Salman, Pak. Yang Ananta ada nggak? Ananta saya. Nah, tak panggil-panggil kok nggak jawab. Sudah paham belum? Ini kenapa 0,3 menjadi 0,7? Jadi satunya itu dikurangi sama pembilangnya gitu, Pak. Nah, ya disebutkan dong. Disebutkan 0,3 terus jadi 0,7 dari 0,3. hmm? Ayo. Oh, makanya tadi dipanggil-panggil nggak muncul-muncul. Yuk, kemana? Tadi Tidur. baru perjalanan, Pak. Saya baru berangkat ke Jogja. Menggunakan jam kuliah. Gua kuliah sih, terus baru berangkat. Ini dari mana? Dari Klaten, Pak. Wah, ini Klaten dekat. Klatennya mana? Saya Mbayat. Ya, kemarin saya main di Sungai Balong tuh. Tahu Sungai Balong? Kurang tahu, Pak, saya, Pak. Itu dekatnya Bayat, dekatnya apa itu yang eh, embung apa? Jombor. Rowo Jombor. Rawa Jombor itu sebelahnya Rawa Jombor itu kan Bayat toh. Nje, saya dekat situ, Pak, rumahnya juga. Nah, saya itu main ke situ kemarin. Itu yang besok Senin ada Jatilan tuh. Di situ ada Jatilan besok Senin tuh. Saya di Sungai Balong yang untuk syuting film apa itu. Ya dekat, pastinya kalau ke sini setelah kuliah jadinya bisa fokus. Ini besok untuk materi ujian loh. Udah paham belum Beda. ini? Ini kan rumusnya not A itu 1 - A. Nah, sekarang kalau A itu 0,3 jadi 0,7 itu bagaimana? Dari 1 dikurangi sepertiganya itu, Pak. Loh, kok sepertiganya mau bilang 0,3 kok jadi sepertiga toh? Dia 0,3, Pak, maksudnya. Nah, ya, kalau sepertiga itu kan lain lagi nanti. Yang 0,2 menjadi 0,8. Dari 1 dikurangi 0,2, Pak. Nah, gitu. Nah, itu juga berlaku untuk yang himpunan fasi, untuk yang fasi B, kalau not B menjadi seperti ini. Sehingga Anda lihat di sini 0,5 menjadi 0,5. Ya, saya pakai yang lain lagi. Lalu yang 0,7 menjadi 0,3, 0,2 menjadi 0,8, 0,4 menjadi 0,6. Semuanya udah paham? Alvin? Paham, Mbak. Ya, oke. Nah, sekarang yang union. Yang union ini A union B itu tadi gimana? Masih ada yang ingat nggak? A union B masih ada yang ingat nggak? Pakai yang maksimal, Pak. Maksimal, oke. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini udah rungsep ya, saya hapus lagi. Oke ya, A union B. Kita satu per satu. Misalnya yang pertama ini di sini 1/2. Lalu ini 0,5/2.
Sehingga kalau ini di union, kemudian menjadi yang ini. Bagaimana penjelasannya? Jadi di antara 1/2 sama 0,5/2 tuh lebih gede 1/2. Eh, mohon Oh, koreksinya, Pak. ya, oke, benar. Yang dilihat pembilangnya aja. 1 dengan 0,5 lebih besar mana? 1, Pak. Lebih besar? 1/2. 1. Lebih 1, Pak. besar 1. Sehingga yang diambil kalau A union, union itu adalah max. Berarti diambil yang besar. Sehingga kemudian yang berikutnya 0,5 dengan 0,7. Yang besar yang mana? 0,7, Pak. 0,7, Pak. Oke, 0,7. Makanya di sini yang kedua adalah 0,7. Nah, dengan cara yang sama, Anda juga bisa tahu 0,3 dengan 0,2. Maka hasilnya adalah 0,3. Kemudian 0,2 dengan 0,4. Hasilnya adalah 0,4. Yang maksimal ya. Itu. Nah, sebaliknya kalau tadi union, sekarang intersect. Nah, yang intersect itu sebaliknya dari yang maksimum, yaitu yang minimum. Ya. Jadi kalau intersect itu minimum. Sehingga kita bisa lihat di situ A intersect B 1 dengan 0,5, maka akan menjadi 0,5, yaitu yang minimum. Ya, ini nanti kalau di dalam gambarnya yang kemarin Anda lakukan, itu yang misalnya seperti ini. Ya, ini misalnya ada A, kemudian yang di bawahnya ada B, ya ini B. Sehingga kalau misalnya di sini ada nilai X yang ada di sini, sehingga nanti mu-nya ada di sini, mu1. Kemudian yang B misalnya ada di sini, ada di sini, kemudian ini mu2. Ya. Nah, ini nilai pembilang-pembilang itu adalah mu itu. Ya. Jadi nilai yang di sini ini itu adalah nilai mu. Yang di atas ini nilai mu. Ya, yaitu yang kemarin Anda hitung-hitung itu. Itu fungsi keanggotaan. Ya, sehingga kita akan dapati kalau intersect itu adalah yang minimum. Kalau 0,5 dengan 0,7, yang minimum adalah 0,5. Ya, begitu seterusnya sehingga diperoleh 0,2, 0,2. Nah, untuk angka-angka yang di bawah nanti penjelasannya di berikutnya ini. Oke ya, di sini. Kemudian kalau yang difference, ya, yang difference yaitu A difference B itu akan sama dengan A interseksi not B. Kalau yang B difference A itu adalah B intersect not A. Nah, kita kan punya A,
punya not B. Berarti sekarang ini yang A dibandingkan dengan yang not B. Nah, ini bandingkan ini, maka akan dapat yang nilai-nilai di sini. Contohnya 1/2 ya, dengan yang 0,5. Kalau intersect kan yang dicari yang minimum. Minimum ya Pak. Ya, sehingga antara 1 dengan 0,5, yang kecil adalah 0,5, jadi minimum. Nah, dengan cara yang sama Anda akan dapatkan ini. Kalau dibalik BA, berarti yang saya pakai warna lain. Kalau dibalik berarti B-nya yang tidak di not, kemudian dengan A. Sehingga ini akan menghasilkan yang ini. Paham ya? Gampang kok, tidak ada integral diferensial. Mestinya mudah, hanya pakai logika. Ya. Ini ngasah logika Anda nih. Makanya harus diperhatikan supaya bisa mengikuti dan bisa menjawab nanti kalau UTS. Nah, nanti silakan ini dikerjakan gitu ya. Kalau seperti ini bagaimana? Nah, ini sekarang kita menjelaskan yang angka penyebutnya. Yang angka penyebutnya. Ini jika kita punya ada low flow rate ya, lalu high temperature, kemudian ini gambar yang A, gambar B, lalu ada gambar segitiga keanggotaannya, dan ada batas-batasnya. Lalu kalau digambarkan di sebelah kanannya, Anda akan lihat gambarnya menjadi seperti ini. Ya. Nah, lalu kita katakan bahwa untuk yang F, ya, saya pakai annotate lagi. Perhatikan ini. Ada angka 1, 2, 3 itu penyebutnya. Itu adalah angka-angka yang di sumbu ini. Ya, sehingga kalau sekarang kita lihat ada F kemudian 0,5 ya. 0,5 atau yang 0 di titik 1 ya, 0 di titik 1. Anda lihat yang titik 1 adalah ini. Lalu nilainya itu 0. Ya. Kemudian yang di titik 5 ini juga nilainya 0 di sini. Ya. Lalu bagaimana yang di titik 2, titik 3, dan titik 4? Nah, titik 2 berarti yang ada di sini. Yaitu yang garis ini. Berarti ada di sini. Nah, ini sebetulnya gambarnya kalau ditarik garis ke atas, itu akan di sini. Sehingga 0,5. Ya. Jadi kalau misalnya digambar datar, misalnya itu seperti ini. Ini yang titik 1. Ini kalau saya gambar 2 dimensi. Ya. Ini titik 2. Ini titik 3. Sehingga di sini ini 0,5. Lalu di sini ini 1. Ini 0,5. Itu adalah gambar yang segitiga ini. Saya gambar yang merah ini. Ya, sehingga kalau kita gambar segitiga lagi ke sini, maka ini adalah yang titik 4.
ini adalah 4. Kemudian yang di titik sini, ini adalah yang 5. Yaitu 0. Ya, 3 itu yang di sini, lalu 2 yang di sini, dan 1 itu yang di sini. Ya. Nah, lalu dengan cara yang sama, Anda juga bisa untuk yang berikutnya di sini ada 0010 itu yang mana ini? Yang D, Pak. SD. Yang D. Tadi kan yang F. Nah, sekarang jadi Anda jadi paham angka yang penyebut itu adalah angka yang untuk menyatakan di bawahnya. Lalu untuk yang pembilang itu yang menyatakan fungsi keanggotaan atau mu. Ya, nah ini besok kalau UTS ada bisa dipahami dan sudah paham ngerti. Ya, jadi gambarannya ini kalau misalnya kita masukkan ke sini, ini ada multi input dengan single output. Multi input artinya kita contohkan di sini ada dua, yaitu dua input X1 dan X2. Ya, X1, X2. Variabel X1, variabel X2. Nah, misalnya di sini ada suatu nilai, yaitu yang nilai ini, yang bawah 18,5, lalu yang atas 32,5. Nah, ini masing-masing dicari untuk yang garis turun dicari, ketemu yang ada di sini. Kemudian yang garis naik juga dicari, ketemu yang ada di sini. Juga untuk yang bawah, nah, nanti akan mendapatkan mu yang di sini dan mu yang di sini. Nah, sehingga kalau kita nanti operasi, ya, misalnya ini operasinya if mu1 n, ya, kalau hanya n saja misalnya dari mu2, ya, nah maka nanti Anda lihat yang besar kalau n itu yang kecil, kalau operasinya OR itu berarti yang besar. Ya. Sehingga nanti dari mu punyanya X1 dan mu punyanya X2 itu kemudian akan menjadi mu output. Ya. Jadi akan menjadi mu untuk outputnya, ya, sehingga nanti akan jadi di mana ya terserah. Yang kalau misalnya pakai N berarti yang kecil, kalau pakai OR berarti yang besar. Sehingga nanti dari dua nilai, yaitu nilai X32,5, ya, nilai X32,5 untuk X1 dan nilai X2 sama dengan 18,5, maka kemudian akan diperoleh nilai outputnya itu ada di sini. Ya. Sehingga nanti nilainya ini berapa? Ya, misalnya di sini ada temperatur dan ada yang lainnya, misalnya jumlah orang dari suatu ruangan yang ber-AC. Ya, kita mau mengendalikan supaya suhu ruangnya tetap sesuai yang diinginkan. Lalu variabelnya jumlah orang dan suhu. Sehingga dari situ nanti harus keluar berapa kecepatan putaran motor AC-nya supaya suhunya jadi normal. Nah, sehingga kemarin kalau misalnya di sini nanti mengatakan ya realnya untuk rule base-nya, aturannya, misalnya jika ya jika jumlah orang misalnya banyak BNY, lalu kita misalnya pakai N,
suhunya tinggi. Suhunya tinggi. Ya. Nah, kita lihat misalnya yang di bawah ini suhu. Ini jumlah orang yang di atas, misalnya gitu ya. Kalau yang di bawah jumlah orang ini sedikit, lalu yang di sebelah kanan ini adalah banyak. Lalu yang di suhu itu rendah, yang di bawah rendah, RD, kemudian yang di atas itu tinggi. Nah, kalau rule-nya bunyi seperti ini, berarti kita harus menghitung dulu fungsi keanggotaan dari jumlah orang banyak. Jumlah orang banyak berarti menggunakan garis yang naik ini. Dan kalau suhunya tinggi juga menggunakan yang naik ini. Sehingga nilai mu, ya, nilai mu untuk jumlah yang menggunakan naik berarti ada di sini misalnya. Kemudian untuk suhu yang tinggi berada di sini. Berarti dibandingkan antara mu yang di atas dengan mu yang di bawah ini, kalau menggunakan N, berarti mengambil yang kecil. Kalau mengambil yang kecil, berarti nanti mu-nya adalah yang di sini. Sehingga mu di sini itu berapa? Mu-nya kecil, berarti misalnya ada yang di sini. N suhu tinggi, lalu outputnya apa? Maka RPM-nya misalnya, RPM-nya bertambah. Ya, bertambah. Itu berarti menggunakan yang ini. Ya, kalau bertambah sehingga nanti ini ditarik garis lurus, ini nilai mu yang ada di sini, ya. Kemudian dihitung, maka akan ketemu nilai y-nya di sini. Sehingga kecepatan putaran motornya nanti adalah di sini, mendekati 5.000. Nah, kalau ini menggunakan naik, yang ini juga naik, maka kita pakai rumus yang naik, ya. Itu kita ingat tahu rumus yang naik, mu sama dengan X min batas bawahnya, misalnya A, lalu dibagi B min A. Nah, sehingga kita akan mencari nilai ini. Kalau di sini nilainya Y, ya, nilai Y ini. Sehingga rumusnya akan menjadi mu dikalikan dengan B min A sama dengan, saya ganti Y di sini, Y min A. Sehingga nilai Y-nya adalah sama dengan dari mu B min A. Karena ini negatif, kemudian kita pindah ke depan, berarti menjadi positif. Nah, ini nilai Y akan ketemu yang ada di sini ini. Ya, nah itu caranya. Jadi setelah diketahui mu, kita dapat mencari nilai Y. Itu yang di sebelah kanan ini. Untuk yang di sebelah kiri, kita ada nilai X, X1, X2, dicari mu-nya. Ya, dicari mu-nya. Nah, mu-nya itu digunakan untuk yang output-nya. Sehingga kita menerjemahkan, itu yang kemarin kita katakan bahwa fuzzy itu merubah dari yang kualitatif menjadi kuantitatif. Itu pengertiannya di sini. Dan ini yang kita sebut dengan rule base. Kita nanti akan pakai yang kayak gini. Ya, gambarnya jadi ruwet ya.
Oke. Untuk Evandra, apa sudah paham? Halo, Evandra. Nah, Pak. Sudah paham belum? Nah, nanti dilihat lagi rekamannya tuh. Baik, Pak. Ya, makanya fokus ya. Fokus untuk memperhatikan apa yang saya jelaskan. Ya, ini juga sama. Kalau ini SISO, single input, single output. SISO. Ya, mau SISO atau MISO itu ya bergantung pada sistem yang Anda buat. Ya, di sini berarti mu-nya hanya satu saja dari variabel suhu misalnya, kemudian ini RPM. Nah, ini misalnya kalau menggunakan non-linear, ya, menggunakan non-linear. Kalau tadi semuanya linear-linear, kalau ini bagaimana kalau non-linear? Sehingga nanti menggunakan rumus-rumus yang non-linear kalau yang non-linear. Ya, ini kemarin misalnya untuk yang kurva S naik, kemudian yang di sini untuk S turun. Ya, nah di sini bisa Anda lihat untuk formula-formulanya. Ingat lagi yang kemarin untuk fungsi keanggotaan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Saya akan demokan untuk program penalaran. Izin bertanya, Pak. Ya, Pak, itu kan tadi grafiknya ada yang linear sama yang non linear. Apa itu bedanya apa dan dipakainya waktu kapan gitu? dipakainya kalau untuk non-linear, jika nanti sistem yang Anda bangun adalah sistem yang non-linear. Sehingga pendekatannya harus menggunakan non-linear. Dari mana kita tahu non-linear? Ya dari karakteristik sistemnya. Anda harus tahu dulu. Jangan sampai nanti karakteristik sistemnya non-linear, tapi Anda dekati dengan linear. Nanti errornya banyak. Ya. Atau sebaliknya, kalau sistemnya linear, Anda sukanya non-linear, lalu didekati pakai non-linear. Itu juga sama saja, nanti errornya jadi banyak. Sehingga ya itu bedanya. Lalu bagaimana kita tahu? Kita harus tahu karakteristik sistemnya. Sehingga kapan kita menggunakan linear dan non-linear, ya bergantung kepada sistem yang Anda desain. Sistem yang Anda buat, misalnya kalau mau menggambarkan satu logika fuzzy gitu, untuk sistem apa, ya itu Anda mau membangun karakteristik sistemnya bagaimana. Jadi logika fuzzy sepenuhnya sesuai dengan kita, sesuai dengan kehendak kita. Tapi tetap menggunakan ilmu-ilmu yang kita bangun tentu saja. Nah, logika fuzzy itu seperti ini. Ya, paham? Pak, Pak. Oke, saya mau demokan. Saya stop share dulu.
Ya, ini gambar contohnya untuk SISO, single input, single output, yaitu menggunakan suhu untuk RPM. Jadi pengendaliannya berdasarkan suhu saja. Jadi dipantau di ruangan itu suhunya naik atau turun, dingin atau panas. Rule-nya, jika suhu dingin, maka kecepatan putaran motor lambatkan. Sehingga nanti supaya suhunya tetap pada setting yang diinginkan. Kemudian jika suhunya panas, maka kecepatan putaran motornya juga dipercepat supaya menghasilkan suhu yang dingin yang seperti yang diinginkan, berapa nilainya itu. Ya, contohnya kita demokan di sini ya. Ini nilainya sudah saya setting. Untuk suhu 10 sampai 40, kemudian untuk kecepatan putaran motor 1000 sampai 7000. Sekarang posisi tercatat suhu 15 derajat. Nah, suhu 15 derajat di sini, kalau nanti misalnya settingnya sebetulnya tidak 15, tapi settingnya misalnya 20, maka itu akan kedinginan. Ya, sehingga karena kedinginan, maka disetting sehingga kecepatan putaran motornya diperlambat ini. Sehingga menjadi 2000. Kalau kemudian nanti 2000 lambat, lalu suhunya sudah naik, maka terpantau suhunya naik. Sehingga di sini kita misalnya terpantau suhunya lama-lama jadi 25. Nah, atau 26. Jika suhu terpantau 26, padahal settingnya 20. Maka berdasarkan pembacaan dari sensor, sehingga kecepatan putaran motor yang tadinya 2000 dipercepat menjadi 4200. Sehingga nanti diharapkan suhunya akan tetap pada posisi yang diinginkan, misalnya yaitu 20. Pada suhu 20, ya, pada suhu 20. Nah, normalnya kecepatan putaran motornya adalah 3000. Nah, kapan suhu naik? Suhu naik itu jika di dalam ruangan itu tambah orang. Sehingga kalau tambah orang, mungkin kalau tambahnya misalnya dari ruangan 100 orang, ya, lalu misalnya sekarang yang datang 50 orang, kapasitas 100. Nah, suhunya disetel 20, kecepatan putaran motor RPM 300. Kalau misalnya tambah 25 orang, sehingga jadi 75 orang, maka suhunya akan naik. Nah, karena suhunya naik, yaitu tadi misalnya terpantau suhunya itu jadi 28 atau 27 misalnya. Nah, kalau suhunya terpantau ini, maka kecepatan putaran motornya dipercepat. Yang semula 3000 jadi 4200. Nah, karena kecepatannya naik, sehingga akan menjadi dingin. Sehingga misalnya dingin menjadi sekian. Nah, lalu diharapkan akan berhenti nanti di 20 sesuai dengan settingnya. Sehingga kembali pada 3000 lagi. Tapi kalau 20 ini kan tadi setting misalnya pada orang 50. Sehingga kalau orangnya 75, maka dengan terpantau menjadi 27 derajat, sebetulnya ya ini karena tambah panas dari orang, kecepatannya jadi tinggi. Sehingga suhu realnya nanti yang terpantau adalah 20 derajat. Suhu realnya gitu ya. Itu. Sehingga dengan kecepatan 4400, yang kalau orangnya 50, itu sudah dingin. Ya, sudah dingin, kurang dari 20 derajat. Tapi karena orangnya 75, jadi yang terpantau 27. Ya, 27 ini sebetulnya nanti settingnya sama dengan yang orang 50, sehingga sejuk 20 derajat. Nah, itu contohnya seperti itu. Ya. Nah, ini menggunakan aturan-aturan if itu. Kalau Anda menggunakan konvensional,
ini kan if-nya banyak banget. Dari if batas 10, kalau Anda misalnya pakai konvensional, mau berapa misalnya selisih 55 atau selisih berapa, sehingga lompat-lompat. If-nya banyak banget nanti. If suhu terbaca sekian, kecepatan sekian. If suhu sekian, kecepatan sekian. Itu kalau konvensional. Kalau logika fuzzy, rule-nya paling-paling nanti hanya cukup 2 rule saja. Jika suhu dingin, maka kecepatan lambat. Jika suhu panas, maka kecepatan tinggi. Hanya gitu aja. Sehingga itu dimasukkan ke rumus, maka berlaku untuk semua nilai. Mulai dari 10 sampai 40 untuk suhu, dan kecepatan putaran 1000 sampai 7000. Ya, inilah pengendalian dengan logika fuzzy, sehingga benar-benar menjadi lebih sederhana dan bisa menyederhanakan dari yang kompleks. Ya. Ya, nah ini sekarang aplikasinya banyak banget. Misalnya itu untuk mesin cuci, sehingga yang dipantau misalnya kekeruan air. Jadi pertama belum menggunakan sabun, ya belum menggunakan sabun, sehingga diputer dulu, kemudian akan dilihat kekeruan airnya. Nah, kekeruan airnya kan kita hanya mengatakan dari sangat keruh sampai sangat bening, sehingga nanti itu akan digunakan untuk pertama, yaitu memejet atau mengeluarkan sabun yang dari tempatnya. Nah, mungkin dengan menggunakan motor gitu ya. Sehingga kalau misalnya sangat keruh, berarti sabunnya yang keluar mau berapa. Nah, itu pakai fuzzy. Kalau kita pakai konvensional kan mau keruh, mau sangat keruh, atau mau berapa, kebiasaan Anda mau berapa sendok, mungkin 3 sendok. Sehingga kadang kurang kalau keruh banget, kadang berlebihan kalau bening. Nah, itu sehingga dengan fuzzy itu menjadi penghematan. Itu contoh aplikasinya di situ. Nah, kalau Anda ingin menggunakan skripsi, ini untuk skripsi pengendalian simulasi mesin cuci logika fuzzy, maka Anda bisa menggunakan pakai tabung simulasi untuk kekeruannya itu. Anda bisa simulasikan kalau nanti tabung diisi air, kemudian disensor pakai apa, inframerah atau apa, ya, sehingga nanti akan terlihat. Anda simulasikan kalau misalnya bening, lalu sabun akan keluar berapa. Kemudian kalau sangat pekat, sabun akan keluar berapa. Nah, itu. Sehingga itu bisa digunakan untuk media pembelajaran. Ya, di elektro boleh. Ya. Kalau Anda misalnya mau membuat itu, kalau Anda suka hardware-nya, dan ini nanti menggunakan microcontroller yang diprogram, sehingga Anda berhasil membuat itu simulasi mesin cuci, ya, dengan menggunakan logika fuzzy. Nah, itu contohnya. Oke ya, ini untuk demonya. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk yang non-linear ada contohnya nggak ya, Pak? Ada apanya? Contohnya gitu, Pak. Kayak demonstrasinya mungkin. Oh, belum ada. Ya, kalau Anda ketemu yang non-linear itu, ya Anda menggunakan fungsi keanggotaannya pakai yang non-linear. Yang non-linear biasanya di sistem kendali-kendali itu yang sifatnya agak kompleks. Ya, mudah-mudahan kemarin kan sistem pakar. Lalu sekarang kita masuk di logika fuzzy. Sehingga harapan saya yang dari awal untuk mengikuti mata kuliah ini, itu untuk jurusan atau di departemen elektro, mahasiswa-mahasiswanya itu mestinya jangan sampai ketinggalan dengan mahasiswa-mahasiswa lain.
yang ekonomi, yang VIP itu udah pada menggunakan kecerdasan buatan, maka masa yang elektro sendiri yang ada mata kuliahnya malah konvensional terus itu ya. Nah, ini jangan seperti itu. Harusnya Anda lebih dulu jadi trendsetter di UNY. Bahwa di elektro itu udah biasa pakai kecerdasan buatan. Sejak kapan, ya, misalnya itu. Perlu Anda ketahui, saya mengajar ini dari sejak tahun 94, sejak Anda belum lahir. Gitu ya. Sehingga harusnya dari dulu elektro sudah ini lebih go public tentang AI. Apalagi terus era IoT. Nah, itu harus lebih hebat lagi harusnya. Jangan sampai kalah dengan perguruan tinggi lain. Anda jangan berada di zona nyaman. Apa itu? Fixed mindset. Nah, harusnya yang growth mindset. Berkembang terus. Oke, ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, waktunya tadi sudah pas sampai di demo selesai. Ya, untuk minggu depan kita luring, kita akan checking-checking. Ya, tugas-tugas yang sudah diberikan kita checking untuk minggu depan. Lalu minggu lusa kita akan UTS. Disiapkan ya materinya sampai ini tadi. Ya, dan tambahan ya sampai luring besok itu materinya. Logika fasi akan saya selesaikan di luring besok. Baik, kita hari sampai sini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.